India merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman adat istiadat. Salah satu adat yang masih berlaku sampai saat ini adalah adanya sistem perbedaan kasta. Sejak dahulu masyarakat India sudah dikelompokkan berdasarkan kasta sejak mereka lahir. India juga merupakan negara dengan sistem stratifikasi sosial tertua di dunia yang masih mempertahankan sistem kasta. Biasanya orang-orang di sana akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka miliki. Salah satu kasta dengan tingkat kekayaan menengah disebut dengan kasta Vaishyas, yang umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, dan saudagar. Berbicara tentang kasta menengah ke atas, ada sebuah keluarga yang terbilang cukup kaya yang tinggal di desa Murgaon, India. Desa yang terbilang sepi dengan penduduk sekitar 1.500 orang ini sebagian besar dihuni oleh kasta atas saja. Adalah Kameshwar Singh, seorang tuan tanah berpengaruh di lingkungannya yang diperkirakan memiliki 60 hektar tanah. Ia juga telah dipercaya oleh warga desanya untuk memimpin desa selama 40 tahun. Kameshwar Singh juga memiliki kerabat yang profesinya cukup berpengaruh, seperti pengacara di Mahkamah Agung hingga salah satu anggota di parlemen. Ia hidup bersama dengan seorang istrinya yang bernama Ramshaki Devi dan memiliki 8 orang anak, di antaranya 7 anak perempuan dan seorang putra sulung dari 2 pernikahannya. Kehidupan keluarga ini berjalan normal hingga suatu ketika, pada Februari 1977, dikabarkan bahwa putra sulung mereka yang bernama Kanhaiya Singh menghilang secara tiba-tiba saat ia pulang dari ujian hari kedua yang tengah digelar di sekolahnya. Kanhaiya merupakan putra satu-satunya dalam keluarga yang pada saat itu berusia 16 tahun dan nantinya akan menjadi penerus juga mewariskan sebagian besar dari kekayaan yang dimiliki sang ayah. Setelah mengetahui putra sulungnya tidak kunjung kembali ke rumah, Kameshwar dan istrinya segera melaporkan berita orang hilang ke kantor polisi terdekat. Tetapi setelah menunggu berbulan-bulan, upaya pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, membuat sang ayah mulai depresi dan mencoba upaya pencarian dengan cara lain. Kameshwar yang mulai merasa depresi, mendatangi seorang dukun di desa tempat tinggalnya dan meminta untuk segera menemukan putra sulungnya. Kemudian dukun tersebut memberitahu bahwa putra sulungnya masih hidup dan akan segera muncul kembali. Selama 4 tahun lamanya, Kameshwar dan seluruh keluarganya terus menunggu Kanhaiya untuk kembali ke rumah mereka. Hingga akhirnya pada September 1981, Kameshwar mendapat informasi dari warga sekitar bahwa seorang pria berusia 20 tahunan yang diduga adalah putra sulungnya muncul di sebuah desa yang jaraknya 15 km dari desa asalnya. Pria tersebut datang dan meminta pekerjaan kepada warga desa. Ia juga mengaku kepada warga bahwa ia adalah seorang putra orang terpandang dari Murgaon, di mana Murgaon adalah nama desa tempat tinggal anak yang hilang. Warga desa menyimpulkan bahwa ia adalah putra dari Kameshwar Singh yang hilang, hingga akhirnya berita yang menyebar dari mulut ke mulut tersebut sampai di telinga Kameshwar. Segera Kameshwar mendatangi desa tersebut dan menemui pria yang diduga adalah putranya yang hilang, ditemani dengan beberapa tetangganya. Saat mereka bertemu, Kameshwar tidak dapat mengenali wajah pria itu dengan baik karena merasa penglihatannya telah memudar. Maka ia mempercayai para tetangga yang sudah mengenal putra sulungnya dengan baik dan meminta mereka semua untuk memastikannya. Saat para tetangganya mengakui bahwa pria tersebut adalah benar Kanhaiya yang hilang, tentunya Kameshwar merasa sangat bahagia dan segera membawanya pulang. 4 hari kemudian, istrinya Ramshaki Devi mengetahui kabar bahagia ini. Ia yang sedang berada di luar kota segera pulang bersama dengan seorang anak perempuannya yang bernama Vidya. Sesampainya di rumah, ia begitu kecewa setelah melihat kenyataan bahwa yang berdiri di depannya bukanlah Kanhaiya putranya, melainkan seorang pria asing yang tidak dikenalnya. Menurutnya, Kanhaiya memiliki sebuah bekas luka di sisi kiri kepalanya yang tidak ada pada pria ini. Tidak hanya sampai di situ, Ramshaki juga mencoba memberikan pertanyaan untuk meyakinkan keraguannya. Saat ia membicarakan tentang seorang guru yang mengajarnya di sekolah, pria itu mengaku tidak mengenal gurunya. Meski begitu, tampak meyakinkan bahwa pria itu bukanlah Kanhaiya,
tetapi sang suami tetap mengakui bahwa ia adalah putranya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Ramshaki Devi melaporkan pria tersebut atas kasus peniruan identitas, dan tak lama setelahnya, pria tersebut ditangkap dan dipenjara selama 1 bulan saja, karena kemudian ia dibebaskan dengan jaminan. Setelah kejadian itu, dalam kurun waktu 41 tahun berikutnya, pria yang mengaku bernamakan Haya ini mulai membaur dengan keluarga Singh dan tinggal di sana. Bahkan ia mendapatkan identitas baru dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga kuliah. Dengan identitas palsu yang ia miliki, pria ini mulai mengikuti pemilu, merekam data biometrik untuk KTP, memiliki lisensi kepemilikan senjata, membayar pajak, hingga berani menjual properti yang dimiliki oleh keluarga Singh seluas 37 hektar. Setahun setelah ia bergabung dengan keluarga Singh, Kameshwar mulai menjodohkannya dengan wanita kaya yang juga berada dari kastanya. Pria ini juga menyelesaikan perkuliahannya dengan gelar sarjana bahasa Inggris, filsafat, hingga politik di kampus terdekat dengan predikat memuaskan. Kemudian disusul dengan kabar meninggal dunianya Kameshwar Singh pada tahun 1991. Setelah menjalani pernikahannya, pria ini memiliki 5 anak dan mewarisi setengah dari rumah 2 lantai yang ia tempati setelah Kameshwar Singh meninggal dunia. Rumah yang berusia hampir 1 abad itu memiliki 16 kamar tidur dan pernah ditempati selama 3 generasi yang membuat rumah tersebut tampak penuh oleh kehidupan. Setelah sekian lama diam, anak perempuan terakhir Singh yang bernama Vidya mulai merasa tidak menyukai keberadaan orang asing yang mengaku-ngaku sebagai adiknya. Kemudian Vidya mengajukan untuk dilakukannya tes DNA terhadap pria itu dan membandingkan dengan DNA miliknya sebagai saudara kandung. Namun pria itu dengan jelas menolak permintaannya dan mengaku tidak perlu diadakannya tes DNA karena ia merasa bahwa dirinya adalah benarkan Haya. Merasa bahwa sikap pria ini semakin aneh, Vidya kembali mendatangi kantor polisi dan mengajukan kembali tuntutan atas penipuan dan pemalsuan identitas. Vidya juga satu-satunya anak perempuan dari Kameshwar Singh yang peduli dengan kasus ini, sementara ke-6 saudarinya merasa kasus ini sama sekali tidak penting. Setelah kasus yang terkatung-katung dan tidak adanya kejelasan selama 41 tahun, akhirnya pengadilan kembali menggelar kasus ini. Dan setelah dilakukan pencarian informasi lebih dalam, akhirnya pria yang selama ini mengaku sebagai Kanhaya, putra dari orang terkemuka, dinyatakan bersalah atas kasus penipuan, kecurangan, dan pemalsuan identitas. Atas kasusnya, ia diberi hukuman 7 tahun penjara. Belakangan diketahui bahwa pria yang menyamar selama ini memiliki nama asli sebagai Dayanand Gosain. Ia memiliki latar belakang yang tidak jelas, dan sebelumnya bertempat tinggal di sebuah desa bernama Jamui yang berjarak 100 km dari rumah milik Kameshwar Singh. Beberapa informasi didapat dari tetangganya di desa Jamui bahwa Dayanand Gosain adalah anak dari seorang petani di desanya yang mulai meninggalkan desa pada tahun 1981 karena kesulitan mencari pekerjaan. Seorang polisi desa Jamui juga mengaku bahwa Dayanand pernah menikah muda dengan seorang wanita dan tidak memiliki anak dari pernikahannya. Namun hubungan pernikahannya terhenti karena sang istri meninggalkannya begitu saja. Diketahui Dayanand juga memiliki tanggal lahir yang berbeda-beda dari masing-masing kartu identitas resmi yang ia miliki. Dalam pengadilan, diketahui bahwa ia telah mencoba untuk memalsukan akte kelahirannya. Ia menerbitkan sebuah akte kematian yang menyatakan bahwa Dayanand Gosain telah meninggal dunia pada tahun 1982. Saat berada di pengadilan, Gosain menyatakan tidak pernah menipu siapapun dengan identitas yang ia miliki. Sampai-sampai seorang hakim mempertanyakan di mana keberadaannya selama ia menghilang 4 tahun yang lalu. Setelah ia mengelak untuk menjawabnya, ia mengaku bahwa ia tinggal bersama orang suci di sebuah asrama di kota negara bagian Uttar Pradesh, akan tetapi ia tidak dapat memberikan bukti perkataannya. Dayanand Gosain juga menyatakan kepada hakim bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai anak yang hilang tersebut. Pada kenyataannya, Kameshwar Singh lah yang membawanya ke rumah dan menganggapnya sebagai putranya. Beberapa bukti seperti akte kematian palsu, kartu identitas palsu,
Dan sikap penolakan Dayanan untuk mengikuti serangkaian tes DNA sudah dapat dijadikan bukti saat di pengadilan. Saat ini pengadilan menduga bahwa telah terjadi sebuah kecurangan besar di dalam kasus ini. Diduga banyak warga sekitar yang terlibat dan dengan sengaja menempatkan Dayanan Gosain dalam keluarga Kameshwar Singh sebagai putranya yang hilang. Diduga telah terjadi sebuah konspirasi besar atas usaha yang dilakukan warganya demi merebut properti kekayaan milik keluarga Singh dengan memanfaatkan kondisi kesehatan Kameshwar Singh yang pada saat itu sudah memburuk. Salah satu kisah penipuan yang dialami oleh keluarga Singh merupakan gambaran suram dari kegagalan penegak hukum dan lambatnya proses penyelidikan di India. Ironisnya, sosok asli Kanhaiya seolah telah dilupakan oleh semua orang yang tinggal di desa tersebut. Sebelumnya Kanhaiya dikenal dengan sosok yang ramah dan pemalu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Kanhaiya yang asli masih hidup dan berada di luar sana? Ataukah ini hanya konspirasi untuk dapat memperkaya beberapa pihak? Tulis komentar kalian di bawah, Nisa akan dengan senang membacanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.